Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa atau amalan agar mantan rindu sampai berbesmili kepadamu. Ya. Jadi kita sering membahas bahwa mantan belum merespon semua usaha kita untuk kembali kepada dia karena mantan belum merindukan kita lagi. Coba tuh dulu ya, kita ingat-ingat saat mantan masih cinta-cintanya, sayang-sayangnya kepada kita. Mungkin saat itu duit kita sedang banyak. Ini kalau mantan cintanya kepada kita karena duit kita saja. Duit kita sedang banyak, masih banyak. Itu 1 jam saja kita terlambat menjawab pesan WhatsApp-nya, dia sudah marah-marah. Marah karena rindu. Kita terlambat ngangkat telepon dia, dia sudah marah-marah. Tapi itu dulu. Sekarang dia tidak merindukan kita. Ini kan cukup rumit ya. Kalau dulu dia rindu karena duit kita saja. Duit kita habis, dia mengkhianati kita. Artinya dia tidak pernah mencintai kita dengan hatinya. Dia mencintai kita dengan logikanya. Logika dia, kalau dia bersama kita, hidupnya enak. Tidak usah kerja capek-capek, bahkan tidak perlu bekerja, minta apa saja akan kita belikan. Itu logika dia. Nah, kalau mantan mencintai dengan hatinya, kita punya duit, dia cinta, kita tidak punya duit, dia akan membantu kita agar kita bisa produktif lagi, kita bisa menghasilkan uang kembali. Itu kalau dia mencintai dengan hatinya. Kalau mantan mencintai dengan logikanya, ketika kita punya duit, dia mencintai kita. Ketika kita tidak punya duit, dia mengkhianati kita. Nah, sekarang ya, kalau kita ingin mantan kangen kepada kita, sementara mantan ini matre, mencintai kita, kita sudah tahu betul, cuman karena duit kita. Kan sederhana, yang pertama, cari duit yang banyak. Begitu dia melihat sekarang kita bisa beli apa saja, kita bisa punya semua hal yang selama ini cuma jadi mimpi-mimpi dia akan kangen kepada kita. Tapi kan sampai kapan kita ingin dicintai cuma karena duit saja? Nanti begitu kita sudah tua, sudah pensiun, sudah tidak bisa cari duit lagi, dia tetap akan mengkhianati kita. Ya. Nah, karena itu yang paling kuat, kalaupun kemarin mantan tidak pernah mencintai kita dengan hatinya, nah ini sekarang nih waktunya bagi kita untuk membuat dia jatuh cinta. Ya, betul-betul mencintai. Tidak dengan yang pertama tadi karena duit kita, tetapi yang kedua ini. Dia mencintai karena memang hatinya mencintai dan menginginkan kita. Itu akan lebih kuat. Oke lah, sifat matre mantan sulit untuk diperbaiki. Tetapi ketika dia mencintai kita, meskipun dia matre, misal, ya tiba-tiba kita menganggur, maka dia tidak begitu saja mengkhianati kita seperti yang terjadi dulu. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan?
kita berdoa kan? Nah, ini banyak nih pertanyaan yang muncul. Ustaz, apa doa agar mantan rindu kepada kita? Kalau rindu, banyak orang rindu. Tetapi rindu saja itu tidak sampai menggerakkan orang untuk mendatangi orang yang dia rindukan. Kalau cuma rindu saja. Tapi kalau rindunya itu tidak tertahankan, itu ciri-ciri rindu yang tidak tertahankan itu. Kalau dia tidak bisa ketemu dengan seseorang yang dia rindukan, itu air matanya sampai menetes, sampai berbesmili. Nah, itu tuh yang akan menggerakkan dia untuk membuka blokir media sosial kita, untuk mulai chatting WhatsApp lagi dengan kita, untuk telepon kita, untuk datang ke rumah kita kalau dia rindu sampai berbesmili tadi. Nah, sekarang doa atau amalan apa yang bisa kita kerjakan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Amalan atau doa. Jadi ada begitu banyak amalan dan doa-doa yang bisa kita amalkan. Tapi kalau yang bisa langsung kita aplikasikan adalah sesuatu yang memang sudah kita hafalkan, kita ketahui, dan biasa kita amalkan. Biasa kita baca. Apa sekarang yang paling sering kita amalkan setiap hari? Membaca surat Al-Fatihah. Semuanya hafal. Maka setiap selesai mengerjakan sholat fardu, itu selesai mengerjakan sholat fardu, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Nah, sediakan waktu 5 menit. Kalau kita sudah berdoa, ya, kita berdoa untuk pekerjaan kita berdoa untuk kuliah pendidikan kita berdoa untuk kesehatan kita berdoa untuk keluarga kita. Nah, kalau sudah beres kita berdoa semua, tambah lagi waktunya 5 menit. Sempatkan. Kita fokus, kita konsentrasi, kita khusyuk. Kemudian kita baca doa kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah atau bi karomah surat Al-Fatihah, aku mohon ya Allah, aku kirimkan kepada, kita sebut nama mantan ya dengan penghayatan yang dalam, yang ketika kita menyebut nama mantan ini kita munculkan ya, bayangan mantan di depan kita seakan-akan dia hadir betul di depan kita. Kita sebut namanya 3 kali ya. Jangan lupa sebutkan bin atau binti. Kalau laki-laki bin, siapa nama bapaknya? Kalau wanita binti, siapa nama bapaknya? Agar dia kangen kepadaku ya Allah, dia merindukanku ya Allah, melebihi rasa rinduku kepada dia. Nah, jika selesai kita baca doa kuncinya, amin, kita kirimkan surat Al-Fatihah 7 kali untuk mantan. Ila ruhi wal jasadi, kita sebut sekali lagi nama mantan dengan bin atau binti bapaknya. Kita baca surat Al-Fatihah 7 kali. Jika sudah selesai, kita tutup dengan membaca sholawat 1 kali. Baca sholawatnya jangan sampai lupa, karena sholawat ini akan memberikan energi kepada amalan kita untuk sampai kepada orang yang kita tuju, ya, orang yang kita inginkan. Jadi sholawat itu kalau kita berdoa,
Solawat ini akan mengangkat doa kita ke langit. Kalau kita mengerjakan amalan, solawat ini akan menggerakkan amalan kita ini untuk sampai kepada orang yang kita inginkan. Ya, inad du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, jadi jangan lupa solawatnya. Dan kuncinya, amalan itu tidak bisa dikerjakan sekali dua kali, tetapi harus terus menerus, ya. Bahkan ketika mantan sudah kembali pun harus terus kita amalkan, ya, agar rasa rindu di hati mantan terus membesar tuh dari waktu ke waktu. Jauh dia rindu, dekat pun dia tetap rindu. Nah, kalau sudah begitu, kita dan mantan tidak terpisahkan. Jadi kunci keberhasilan dari sebuah amalan itu ketika kita bisa mengerjakannya dengan istiqomah terus menerus, ya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan dengan istiqomah, ya, rutin, meski itu sedikit. Nah, sediakan waktu 5 menit. Setiap selesai mengerjakan sholat fardu, maka insya Allah dari tidak cinta dengan hati, mantan mulai mencintai dengan hati. Dari sudah tidak rindu, mantan akan mulai merindukan kita. Kalau kita bisa istiqomah terus mengerjakan amalan-amalan kita, meskipun tidak lama-lama, bukan amalan yang misal dikerjakan itu satu kali mengerjakan butuh waktu 1-2 jam, tetapi 5 menit, ya. Kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil dari kesabaran kita tadi dalam mengerjakan amaliyah-amaliyah dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.